Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, Anda dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mencari Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga hari ini dalam keadaan baik, sehat, semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mencari Tuhan. Mazmur pasal 14 ayat yang kedua. Mazmur pasal 14 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi saudara, jelas sekali dikatakan Tuhan dari sorga memandang ke bawah. Untuk apa saudara? Untuk melihat adakah yang mencari Allah. Berarti saudara, waktu kita mencari Allah, berarti Allah melihat kita, menemukan kita, dan itu begitu luar biasa. Kenapa kita mencari Tuhan? Kenapa kita cari Tuhan? Ya karena memang kita ini butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak menjadi apa-apa, kita nothing tanpa Tuhan. Mencari Tuhan karena kita memang sadar dengan semua keterbatasan kita, dengan semua ketidakberdayaan kita. Jadi kita mencari Tuhan karena memang kita sangat terbatas. Tanpa Tuhan kita akan tersesat. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Tanpa Tuhan kita akan hancur. Jadi saudara, jangan pernah berhenti mencari Tuhan sampai kita menemukannya. Sebab waktu kita menemukan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan memperoleh pemulihan. Kita akan memperoleh berkat yang luar biasa. Bahkan kita akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Yeremia pasal 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi saudara, ada satu jaminan, ada satu kepastian. Waktu kita sungguh mencari Tuhan, maka kita akan menemukannya. Artinya tidak sia-sia kita mencari Tuhan. Karena di tengah-tengah pencarian kita, kita akan menemukan Dia. Jadi saudara, ada kabar baik untuk saudara dan saya. Ternyata pencarian kita akan Tuhan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Nanti kita akan menemukan Dia. Nah, untuk itu di dalam Yohanes 20 ayat 11 berkata demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kuburan itu sambil dia menangis dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, Maria bukan cuman mencari Tuhan, tapi sambil menangis dia mencari Tuhan. Artinya dia begitu sungguh-sungguh. Bukan sekedar mencari Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh.
Saudaraku, untuk menemukan Tuhan, untuk mencari Tuhan, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Oh, gampang lah gitu, bukan saudara. Secara manusia kita nggak bisa, kita nggak mampu. Harus ada memang satu kerinduan yang besar, dan kita meminta tuntunan Tuhan. Siapa kita bisa mencari Tuhan tanpa Tuhan membuka dirinya untuk kita? Siapa kita? Untuk itu perlu kita meminta untuk Tuhan kemudian menolong kita di dalam mencari Dia. Sebab secara manusia gak mungkin. Siapa kita gitu loh. Nah saudara, ada beberapa hal yang menjadi penghalang kenapa kita tidak menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita terlalu fokus kepada keadaan, kepada manusia, kepada apa kata orang. Nah, kalau kita fokusnya ini, ya gimana kita bisa menemukan Tuhan? Orang fokus kita bukan ke Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan satu jalan kalau kita nggak fokus ke jalan itu? Sebentar kita ke sana, sebentar kita ke sana, sebentar kita mundur. Gimana kita mau menemukan jalan yang benar? Kita harus fokus. Nah saudaraku, saya nggak tahu apa yang menjadi fokus kita akhir-akhir ini. Ada orang fokusnya menjadi kaya. Tidak salah kaya, tapi bukan itu yang menjadi fokus. Ada orang fokusnya menjadi terkenal. Nggak salah dikenal orang, tapi fokusnya bukan itu. Fokus kita cuma satu, yaitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tentu ada tanggung jawab. Kalau yang udah berkeluarga, kepada istri, kepada anak, kepada suami, itu tanggung jawab. Tapi untuk menemukan Tuhan, kita harus fokus. Jadi itu yang pertama yang membuat kendala kenapa manusia susah menemukan Tuhan, karena gak fokus. Yang kedua saudara, karena suka sekali menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Nah kalau kita sudah di fase ini, di fase sedikit menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, ya percayalah, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Gak mungkin kalau kita punya mental seperti ini. Jadi mental seperti ini harus disingkirkan. Kita gak boleh menyalahkan keadaan. Seringkali keadaan, bukan lagi sering, tapi keadaan dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita, untuk kita kemudian next level. Jadi jangan salahkan keadaan, ya. Tapi lihatlah di balik semua itu ada rencana Tuhan. Di balik semua itu ada mujizat Tuhan. Di balik semua itu ada berkat Tuhan. Kita harus sampai di titik itu bisa melihat apa di balik masalah itu, apa di balik situasi itu, sehingga kita bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah masalah. Kita bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah badai. Sebab fokus kita adalah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi kendala yang sering sekali kita itu tidak menemukan Tuhan. Lalu kemudian saudara, apa yang menjadi kendala orang tidak menemukan Tuhan? Orang itu khawatir ia, kurang beriman ia, terus kemudian selalu melihat di masa lalu. Jadi bagaimana bisa menemukan Tuhan? Imannya nggak ada, khawatiran. Gimana bisa menemukan Tuhan? Nah kalau kita ingin menemukan Tuhan, semua ini harus disingkirkan supaya kita bisa menemukan Dia. Dan saya berdoa saudara, setiap kita yang sungguh mencari Tuhan, marilah kita fokus. Marilah kita melihat rencana Tuhan di balik keadaan dan situasi. Dan marilah kita bergantung kepada Tuhan, minta tuntunan Dia. Maka percayalah saudara,
kita akan menemukan Tuhan. Apa arti menemukan Tuhan? Menemukan Tuhan artinya kita dipulihkan. Menemukan Tuhan artinya kita dapat identitas baru. Menemukan Tuhan artinya kita dipakai Tuhan. Menemukan Tuhan artinya kita diberkati Tuhan. Menemukan Tuhan artinya kita menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menemukan Tuhan artinya menemukan rencana Tuhan yang ilahi terjadi atas kehidupan kita. So, saudaraku yang dikasih Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Dia dari surga melihat siapa yang mencari Dia. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya menemukan Engkau adalah harta yang begitu mahal. Menemukan Engkau adalah kebahagiaan sejati, damai yang sejati, bahkan berkat yang berlimpah. Aku percaya hari ini adalah hari yang baik Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.